Salam Vincentian bagi kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan bagi kita dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rehavin di hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Permenungan hari ini juga menyajikan kisah tentang bagaimana Yesus menjalin relasi dengan banyak orang, secara khusus dengan pribadi seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Kita dalam kehidupan bermasyarakat selalu dihadapkan dengan banyak relasi bersama dengan banyak orang yang memiliki latar belakang baik status budaya maupun agama. Zakheus yang dipandang sebagai pemungut cukai di zamannya dipandang sebagai orang yang jahat sebab dia senantiasa menariki pajak bangsanya sendiri dan bekerja sama dengan bangsa Roma yang saat itu sedang menjajah bangsa Yahudi. Oleh pandangan masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa pemungut cukai adalah seorang pengkhianat, sehingga Zakheus dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kesetiaan kepada bangsanya. Dan buah dari penghakiman masyarakat itu ialah penyingkiran, keterasingan yang dialami oleh Zakheus. Tidak jarang orang yang baru melihat, belum sempat bercakap-cakap dengan Zakheus sudah memandangnya buruk oleh karena katanya, oleh karena statusnya sebagai pemungut cukai. Tuhan Yesus termasuk orang yang berani melawan arus masyarakatnya yang pada saat itu menganggap bahwa semua pemungut cukai itu adalah seorang penjahat, seorang pengkhianat. Tuhan Yesus sendiri tidak mau diracuni oleh banyak kebencian yang sudah tertanam di dalam diri masyarakat. Zakheus dipandang sebagai seorang pengkhianat oleh bangsanya sendiri, sehingga banyak orang yang menyingkirkan dia bahkan tidak mau berteman dengan dia karena alasan dia adalah seorang pemungut cukai. Tidak jarang orang yang baru melihat, belum sempat bercakap-cakap dengan dia, sudah menghakiminya oleh karena latar belakangnya, oleh karena statusnya. Sehingga dia merasa sendiri dan merasa tidak dipedulikan oleh bangsanya sendiri. Kemudian datanglah Yesus yang menyapa Zakheus ketika ia melihat Zakheus di atas pohon. Tuhan Yesus sendiri merupakan pribadi yang sangat berani, karena pada waktu itu di tengah orang yang banyak menentang, banyak membenci pemungut cukai, Tuhan Yesus berani mendekat, berani menyapa, dan berani mendengarkan isi hati dari Zakheus itu sendiri. Dalam Injil Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ingin menampakkan cara berelasi sebagai sesama manusia. Terkadang kita dalam berjumpa dengan orang lain cenderung lebih mengutamakan penghakiman daripada pemahaman terlebih dahulu. Kita melihat orang yang berpakaian compang-camping, orang yang memiliki tato atau tindik, sudah menghakimi mereka bahwa mereka adalah orang yang keras, orang yang liar. Tidak jarang kita sendiri menghakimi orang lain hanya berdasarkan cover atau katanya, kata orang lain, kata teman-teman kita, tanpa mengerti terlebih dahulu dan memahami siapa yang kita lihat. Yesus ingin menampilkan cara berelasi yang benar dengan cara melihat, menyapa, dan memahami. Sebagai pengikut Kristus, kita sebagai gereja hendaknya menggunakan cara berelasi yang demikian. Yesus ingin menampakkan relasi yang sehat, yang tidak bertemu dengan tujuan hanya menghakimi, hanya melihat cover saja seolah-olah kita tahu segala-galanya dari orang itu. Cara berelasi, melihat, menyapa, dan memahami bertujuan untuk menemukan mereka yang hilang oleh karena diasingkan, oleh karena terpinggirkan akibat penghakiman masyarakat yang didasarkan pada cover, yang didasarkan pada kata orang lain. Pribadi yang hendak mengenal pribadi yang lain tentunya harus mengalami. Seperti Yesus sendiri yang tidak hanya melihat tetapi juga menyapa.
yang tidak hanya menyapa melainkan juga memahami. Kemudian dari 3 hal itu Tuhan Yesus mampu memberikan yang terbaik dan menemukan dia yang hilang, dia yang terasingkan, dan dia yang terpinggirkan. Begitupun juga kita harus terlebih dahulu melihat, menyapa, dan memahami. Kemudian berbuat sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain itu. Kebaikan yang membuat dia menjadi ditemukan kembali, diterima kembali. Bukan malah kita dengan membabi buta menghakimi, ngerasani, dan juga memberikan cap-cap yang membuat orang itu semakin menjadi hilang. Kita dituntut dan kita diajarkan untuk mengasihi, untuk menemukan saudara-saudari kita yang hilang oleh karena banyak penghakiman masyarakat. Yesus berkata, "Hari ini terjadilah keselamatan di atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Inilah sabda dari guru yang suci, guru kehidupan kita. Yesus hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menemukan mereka yang hilang. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah beranjak dan mencari mereka yang hilang, atau malah kita ikut-ikutan untuk menghakimi, ngerasani, dan memberikan label-label yang buruk kepada sesama yang kita jumpai. Santo Vincentius dalam suratnya pernah berkata, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk meneladani cara hidupnya akan memberi kita bagian pada semangatnya dan akhirnya pada kemuliaannya juga. Kita sebagai pengikut Kristus dan kita sebagai Vincentian yang telah mewarisi perkataan atau tulisan agung Santo Vincentius telah menampakkan bahwa Kristus adalah teladan kita dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal berelasi. Ketika kita melihat banyak orang di jalanan dengan banyak ragam dandanan compang-camping, bertato, dan sebagainya, kita diajarkan untuk tidak serta-merta menganggap mereka jahat atau liar, tetapi berani terlebih dahulu menyapa, mendengarkan, dan kemudian baru memahami. Itulah yang dimaksudkan agar kita sebagai pengikut Kristus meneladani kehidupannya, meneladani caranya dalam menyapa orang lain, caranya dalam berbuat kebaikan kepada orang lain. Mari semua kita beranjak dari diri yang mudah terbawa arus oleh katanya, oleh kelihatannya. Kita beranjak untuk lebih bisa menyapa orang lain daripada menghakimi orang lain, agar kita sendiri tidak ikut-ikutan menjadi hilang dan tersesat dalam memahami sesama. Hendaknya kita melihat, menyapa, dan memahami terlebih dahulu, agar kita tahu tindakan apa, perbuatan baik apa yang perlu diberikan kepada orang itu, sehingga itu menjadi bentuk dari persembahan diri kita, kasih kita kepada Tuhan melalui diri sesama. Sebab kita adalah gereja, kita adalah pribadi yang dipilih oleh Kristus untuk senantiasa menyatakan kasih-Nya, untuk membawa mereka yang hilang menjadi ditemukan dan diterima kembali. Semoga permenungan akan sabda Tuhan hari ini memberikan kita kesegaran rohani dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang mampu berelasi secara benar dan baik, sehingga itu semua dapat memberikan dampak yang manis dan baik pula bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Aku diutus